Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita bertemu di materi kebudayaan di KD2 ini. Nanti kita akan sampaikan materi-materinya dulu gitu ya. Kita akan sampaikan materi-materinya dulu. Jadi materi kita di KD1 itu ada 4, semuanya karena terkait dengan budaya. Jadi nanti materinya ini, materinya 1 ini, kemudian 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ya, kita nanti hanya bicarakan yang pertama dulu. Jadi pengaruh faktor geografi terhadap keberagaman budaya Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sini, nanti kita akan bicarakan dulu apa itu budaya, karena nanti ada karakteristik budaya Indonesia, kemudian pengaruhnya ini. Jadi kita lihat dulu pengertian budaya itu apa dulu. Kita ulangi pengertian budaya. Jadi budaya itu adalah hal-hal yang terkait dengan budi atau akal manusia. Di sini ada kalimat budaya sangat mewarnai kehidupan masyarakat dan punya andil besar dalam mempengaruhi perilaku seseorang atau masyarakat. Jadi mudahnya ini pengertian umumnya ya. Jadi yang namanya budaya itu adalah akal budi manusia. Untuk apa? Budaya itu fungsinya diciptakan untuk apa? Satu, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah untuk melanjutkan hidup. Sehingga budaya itu secara mudah disampaikan adalah perilaku manusia di dalam mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Dalam rangka apa? Memudahkan dia hidup. Maka semua yang terkait dengan perilaku manusia di dalam kehidupan itu namanya budaya. Akal budi daya manusia itu yang dimaksud dengan budaya yang pertama. Nah, kemudian budaya itu isinya apa? Budaya itu isinya 3 ini. Semua yang terkait dengan manusia tadi isinya 3. Satu, ide. Ide itu cuma di dalam angan-angan dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, gagasan. Apa bedanya ide dengan gagasan? Ide itu masih sekedar konsep global gitu. Kalau sudah digagas itu berarti sudah difikirkan teknis-teknisnya. Jadi ide itu cuma sekedar digagas. Misalnya kalau kamu idenya saya besok jadi presiden. Kalau sudah gagas itu berarti bagaimana ini, saya ingin jadi polisi misalnya gitu ya. Idenya saya ingin jadi polisi. Nah, kemudian kalau menggagas itu berarti sudah ada cara-caranya, usaha-usaha yang dilakukan. Kemudian hasil karya. Maka yang namanya budaya itu adalah ide itu sudah masuk sebagai budaya. Kalimat-kalimat baik, semboyan-semboyan, kemudian moto atau kalimat-kalimat nasihat itu adalah ide. Sedangkan gagasan itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, sudah dituangkan dalam bentuk lukisan, sudah dituangkan dalam bentuk gagasan dalam bentuk misalnya sketsa gitu. Itu gagasannya. Sedangkan hasil karya ya tadi, ide gagasan itu dibuat dari hasil karya yang ada. Jadi buku itu hasil karya, tapi itu masih dalam bentuk gagasan. Sedangkan hasil karya memang sudah masuk ke dalam karya. Nah, kemudian ketiga ini menjadi milik diri, itu maka menjadi budaya. Artinya ide, gagasan, dan hasil karya itu menjadi ciri khas manusia itu atau ciri khas masyarakat itu. Maka itu disebut dengan budaya. Kalau belum menjadi milik diri, itu belum dikatakan budaya gitu ya. Sekarang budaya itu isinya apa? Unsurnya itu apa gitu ya. Budaya itu unsurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Jadi yang namanya budaya itu, tadi kan budaya adalah kalau dimudahkan kan alat untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan hidup. Kemudian melangsungkan hidup itu supaya hidupnya nyaman, maka dibentuk dalam bentuk hasil akal, dalam bentuk ide, gagasan, dan hasil karya tadi. Nah, budaya isinya apa? 1, budaya itu dalam kesehariannya akan tampak pada mata pencaharian. Karena manusia menyesuaikan diri dengan alam, pertama kali yang dicari adalah bisa hidup. Bisa hidup itu harus dengan
makan. Maka mata pencaharian itu sebagai unsur budaya yang pertama. Masa itu sebagai penyesuaian manusia yang pertama. Kalau dia di daerah pegunungan, maka mata pencahariannya berbeda dengan di daerah pantai, berbeda dengan di daerah dataran rendah, berbeda dengan di pinggir-pinggir sungai gitu ya, berbeda dengan di dekat hutan. Itu mata pencahariannya beda-beda, dan itu budaya. Kemudian sistem peralatan hidup, biar mudahnya gitu ya, peralatan hidup itu masih akan terkait dengan mata pencaharian. Kalau dia sebagai petani, kamu lihat nanti peralatan di rumahnya juga akan menyesuaikan. Kalau dia sebagai perambah hutan, maka nanti peralatannya juga akan menyesuaikan hidup gitu. Ya, kalau kamu sebagai pelajar, harusnya di dalam kamarmu isinya adalah juga peralatan-peralatan sesuai dengan pelajar, jangan sampai ada yang lain gitu ya. Kalau di situ semakin lengkap peralatannya sesuai dengan ini pekerjaanmu, maka di situ biasanya kamu akan jadi sukses gitu ya. Kemudian organisasi sosial dan kekerabatan. Jadi organisasi sosial, karena manusia di sebuah tempat itu berhidup bersama, mereka akan mengadakan organisasi sosial dan membentuk kekerabatan tertentu, dan itu budaya. Dan masing-masing tempat kan berbeda-beda di dalam organisasi sosial. Dia hidup bersosial di sebuah tempat, atau di desa, atau di kota, atau di mana saja. Masing-masing masyarakat tadi, kumpulan masyarakat itu mempunyai ciri khas yang lain. Itu isi yang ketiga, atau unsur budaya yang ketiga. Kemudian bahasa. Mereka menciptakan bahasa-bahasa yang mereka anggap mudah dan komunikatif. Maka seperti Indonesia itu bahasanya banyak sekali. Bahasa adalah simbol-simbol yang mereka sepakati, kemudian mereka mengerti dan dikembangkan bersama. Kemudian kesenian. Nah, kadang-kala kita kalau ngomong budaya itu hanya dalam skup kecil, arti kecil, yaitu kesenian. Padahal budaya isinya ini tadi. Kesenian itu bagian dari budaya. Kesenian itu ada 3: seni rupa, seni pentas, dan seni sastra, sebagaimana tadi gagasan tadi. Jadi seni rupa seperti lukis, kemudian ukir, patung, dan sebagainya, itu adalah bagian dari kesenian. Kemudian seni pentas, wayang, ketoprak, yang lain-lain itu yang dipentaskan, itu adalah ya. Kemudian seni sastra dalam bentuk buku-buku yang banyak sekali. Kemudian iptek, pengetahuan, teknologi dari masing-masing tempat, masing-masing masyarakat itu berbeda-beda. Jadi mereka bertani di satu tempat dengan tempat lain, teknologinya beda-beda. Nah, kemudian yang terakhir adalah religi. Religi itu bukan agamanya ya, tapi pelaksanaan di dalam beragama itu masing-masing. Masjid di satu tempat dengan tempat lain beda, yang dibuat beda, bentuknya berbeda, itu maksudnya religi. Kalau sholatnya mestinya ya sama, kemudian ibadahnya sama, tapi manifestasi yang lain, perwujudan yang lain itu menjadi berbeda karena unsur budaya masing-masing tempat itu berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama tadi. Materi pertama dari KD 2 di semester 2 ini adalah pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya. Kita tadi sudah membicarakan budaya itu apa, kemudian unsurnya apa gitu ya. Budaya adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk ide, gagasan, dan hasil karya. Isinya, unsurnya ada beberapa tadi, ada 6 tadi. Nah, kemudian kita sekarang akan mempelajari pengaruh dari budaya Indonesia. Yang pertama, karakteristik budaya Indonesia. Karakteristik budaya Indonesia itu seperti apa? Nah, kita lihat di sekeliling kita saja. Karakteristik budaya Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, karakteristiknya akan berbeda dengan karakteristik di tempat-tempat lain. Kalau budaya Indonesia itu adalah seperti ini. Sebetulnya sangat tergantung pada pengaruh letak terhadap budaya Indonesia, sehingga nanti akan membentuk karakteristik. Lebih baik kita bicarakan ini dulu, baru kemudian nanti membuat kesimpulan karakteristik budaya Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh iklim. Iklim di Indonesia itu tropis secara umum. Iklim mataharinya tropis gitu ya. Tapi ada iklim-iklim fisik.
di daerah tropis betul, tapi di pegunungan beda dengan di pantai, beda dengan daerah hutan, beda dengan daerah sawah, dataran rendah, beda dengan ada gurun seperti di Bromo, beda dengan padang rumput itu. Nah, ini akan mempengaruhi seluruh unsur budaya yang tadi kita bicarakan. Artinya iklim ini akan mempengaruhi mata pencaharian di sebuah budaya, akan mempengaruhi peralatan hidup, akan mempengaruhi sistem kekerabatan, mempengaruhi pengetahuan, kesenian, kemudian termasuk juga religi. Ya, itu yang dimaksud dengan iklim. Iklim Indonesia memang tropis sekali lagi, tetapi sebetulnya lebih berlaku iklim fisik. Iklim fisik itu iklim yang mendominasi kondisi di tempat itu. Seperti tadi, kita harusnya tropis, panas, tapi kalau di daerah pegunungan ya kita akan dingin gitu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh geomorfologi. Budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh juga morfologi Indonesia. Morfologi Indonesia itu lengkap. Morfologi itu bentuk muka bumi ya. Bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi kita tidak monoton seperti di negara-negara lain. Di negara lain itu seperti misalnya di Timur Tengah padang pasir semuanya. Di Australia sebagian besar padang rumput, di Amerika sebagian besar dataran padang rumput dan corn belt dan cotton belt atau perkebunan jagung dan perkebunan kapas gitu. Sedangkan di Indonesia geomorfologinya sangat beragam. Di daerah pantai ada daerah yang miring, daerah pegunungan bergelombang, kemudian dataran tinggi, bahkan ada plato seperti Dieng. Bandung itu sangat tinggi, dataran tapi di daerah yang sangat tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi mata pencaharian tadi, budaya ininya, mempengaruhi sistem kekerabatan, kesenian, bahasa, ipteknya, sampai pada pengamalan religinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh hidrologi. Hidrologi ya kita sudah tahu namanya air. Air ini juga sangat penting karena Indonesia membutuhkan air. Air di Indonesia sebagian besar bisa didapatkan dengan mudah, sehingga budaya kita itu juga akan biasanya di dekat hidrologi ini karena ini sumber kehidupan. Kemudian akan membentuk budaya-budaya yang terkait dengan itu, dengan teknologi hidrologi, memanfaatkan hidrologi. Nanti kita bedakan mudah, misalnya di daerah padang pasir gitu ya, biar mudah. Pasti akan berbeda budayanya di daerah padang pasir dengan di daerah yang seperti kita banyak sumber air gitu. Nah, kalau sudah kita mengetahui pengaruh iklimnya bagaimana, pengaruh geomorfologi, pengaruh hidrologi, nanti kita baru menyimpulkan karakteristik budaya Indonesia. Karakteristik ciri khas budaya Indonesia itu apa gitu ya. Apakah budayanya ini pengaruhnya ini besar terhadap ke sana atau tidak berpengaruh gitu. Pengaruhnya ini besar atau tidak itu. Nanti karakteristiknya. Sehingga kamu bisa menyimpulkan karakteristik budaya Indonesia itu seperti apa. Gitu anak-anak. Jadi materi kita sekarang ini dalam bentuk budaya, awal dari budaya adalah itu, karakteristik budaya Indonesia, dengan cara kita mempelajari pengaruh iklim, pengaruh geomorfologi, dan pengaruh hidrologi terhadap budaya-budaya Indonesia, kemudian karakteristiknya seperti apa. Sementara itu dulu, nanti baru kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di materi yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.